Awi nih. Betul, Mustika ini pelapor kita. Klien kita kali ini adalah Tika. Halo, aku Mustika. Jadi aku punya sahabat namanya Awi dan Putri. Di sini aku mau minta bantuan sama tim Playboy Zaman Now buat ngebuktiin kalau Randy pacarnya Awi itu cowok yang nggak bener. Dan aku nggak setuju kalau misalkan Awi pacaran sama Randy. Semoga Awi lebih percaya sama aku dibanding Randy, cowoknya yang Playboy. Oke, itu udah sampai tempatnya. Kita bakal ketemu sama Mustikanya nih berarti. Mana ya Mustika ya tapi ya? Tapi kira-kira Awinya mau nggak ya? Kita bantu, karena kan yang minta tolong justru sahabatnya Mustika. Gak ngerti deh Mas Wia, Hah? tapi kita coba aja. Yuk. Tuh, apa tuh lagi? Tuh, lihat. Itu lagi ribut-ribut apa tuh? Dan ternyata kita lihat Tika sedang berdebat dengan Awi. Apaan sih? Nah. Sorry. Oh, iya. Siapa? Awi ya? Awi, bentar dong, sebentar aja. Kita ngobrol sebentar dong, Wi. Gak mau, Kak. Bentar Gak aja, mau. bentar Ih, aja. apaan sih? Caranya kayak gini, gak mau. Oke, Jangan bentar cara aja. banget sih, gak mau. Oke, tenang dulu. Oke, ternyata Awi keberatan dan tidak suka kalau Tika melaporkan cowoknya ke tim Playboy Zaman Now. Ngapain sih ngundang-ngundang ginian? Oke, lo namanya siapa? Gue Awi. Awi. Oke, jadi ini yang namanya Mustika ya? Iya. Mustika kan yang lapor ke kita, minta tolong ke kita buat membuktikan bahwa Bahwa cowok dia tuh Playboy. pacarnya sahabat lo ini Playboy. Mana? Buktinya mana? Gue punya sesuatu nih bukti. Tika bersikeras bilang ke Awi bahwa cowok lo itu nggak bener. Malah Tika punya bukti sebuah foto Randy bersama dengan seorang wanita. Cowok lu pacaran sama wanita malam. Sepengetahuan Tika, Randy ini, si cowoknya si Awi ini, katanya pacaran dengan cewek malam. Dan lo tau dari mana cewek ini adalah wanita malam? Lo jangan sembarangan ngomong dong. Ini kan fotonya dari belakang. Ya lo dapat dari mana itu foto? Ini lo nggak lihat di mana? Ya, gue nggak tahu di Lo mana. nggak tahu ini di mana? Di mana? Di panti pijat plus. Kalau aku males, Kak. Kalau emang nggak ada bukti jelas, aku nggak mau. Udah cukup ya. Lu harus dengerin gue ya. Gue juga pernah lihat Randy masuk ke hotel. Lo pernah lihat Randy masuk ke hotel, Ke panti pijat. Terus lo juga bilang Randy bergaul sama wanita malam. Kok semua lo yang lebih tahu dibanding pacarnya ya? Ya ini tuh kebetulan aja. Kok bisa kebetulan 3 tempat yang berbeda ada lo semua bisa lihat Randy? Ya aku nggak tahu. Emang kebetulan semuanya. Tapi lo bener kan? Bener. Lo nggak berniat untuk biar dia putus doang kan? Lo nggak mau hianatin gue, Ya kan? aku sahabat aku, makanya aku kayak gini. Oke, kalian sahabatnya udah berapa lama emangnya? Aku udah bertahun-tahun sahabatan sama dia. Akhirnya Awi pun bersedia untuk menyelidiki pacarnya, walaupun dia tetap yakin kalau cowoknya ini setia. Oke, sekarang gini aja deh, lo yakin lo nggak mau membuktikan apa yang dia omongin sama dia, siapa tahu benar? Misal gini, kalau lo salah, lo minta maaf sama gue dan Randy. Oke, siapa takut? Ya. Emang gue nggak kesangka Kalau salah. ternyata Randy Kalau tidak ternyata Emang gue selingkuh. niatnya baik. Oke, ya udah. Ya udah lo nggak usah nyolot kayak gitu. Oke, maksud lo baik kan? Maksud Yaudah, aku sekarang lo baik, mau nggak kan? ikut? Ya dengan terpaksa lah, cobain. Oke, yaudah, yuk cobain. Berarti yuk. ini lo setuju ya? Ya. Ikut dengan semua strategi kita ya? Oke, jadi kita Oke, mau yuk dulu. kita mobil yuk. Lalu kita menuju ke rumah Randy, pacarnya Awi. Oke, rumah Randy yang mana tuh? Itu yang sebelah kanan yang ada Oke, sebelah kanan. lampion. Sebelah kanan, oke. Tapi itu mobilnya Randy. Oh iya, Kak, itu Mobilnya Randy. Berarti dia di rumah dong? Di rumah ya. Sampainya di depan rumah Randy, kita lihat memang benar ada mobilnya Randy. biasanya tuh jam segini tuh masih di kantor. Awi pun kaget karena sepengetahuan dia Randy itu masih di kantor katanya. Tapi kok mobilnya ada di rumah? Nah, si Tika bilang, lihat nih. Lo percaya nggak sama gue? Ya, nggak Bentar percaya lagi lo. si Randy pasti keluar dari rumah, pasti pergi sama cewek. Ya, nggak percaya lo orang bukan. Ya Lu udah, tahu tawan lu sih? aku tahu tentang dia semua, Mas. Lah, pacarnya kan pacar dia. Aku kenal Randy juga.
Iya, maksudnya lo kayak peramal gitu, tahu dia bakal Iya. keluar jam segini. Apa jangan-jangan lu pernah pacaran sama Randy lagi? Enggak mas, enggak. Cuman aku tuh emang suka kebetulan aja ya kalau misalkan dia mau pergi kemana, aku suka tahu. Dan benar saja, nggak lama kemudian Randy keluar dari rumah, dia naik mobil dan pergi. Itu dia kemana? Oh, itu tuh Randy ya? Kita ikutin Randy. Iya. Jalan-jalan, Man. Ikutin. Kita ikutin. Sampai mobil Randy berhenti di sebuah tempat. Oh, oke. Dia berhenti. Stop, dia berhenti. Ini dia berhenti sini ngapain ya? Dia mau ke rumah siapa nih? Bukan. Oke, lo kan kenal. Sama siapa? Nggak tahu aku kok. Aku baru lihat kan. Jessica saya suruh turun. Jessica coba cari tahu itu tempat apa. Oke, Jessica lo turun deh, Jess. Gue turun. Turun lo tanya itu tempat apa gitu. Dan maksudnya ngutus gue untuk turun cari tahu itu sebenarnya tempat apa. Nah, ada sapam di pos keamanan. Gue coba tanya sama Pak Sapam di situ. Sebenarnya itu tempat apa sih Pak? Pak mau nanya, maaf nih ganggu, di sebelah sana itu tempat apaan ya Pak ya? Kos-kosan. Oh kos-kosan. Oh kos-kosan khusus Putri. Tapi kok tadi saya lihat ada cowok-cowok boleh masuk gitu Pak, bukannya kos-kosan Putri berarti nggak boleh ada cowoknya? Memang kosan itu khusus pekerja malam. Ternyata kata si Pak Sapam itu emang kos-kosan bebas buat siapa aja. Karena rata-rata wanita yang tinggal di situ itu adalah wanita pekerja malam. Maksudnya banyak wanita pekerja malam. Wanita pekerja malam tuh apa ya Pak maksudnya ya? Mbak kayak ketahuan aja. Ya, saya nggak tahu. Apa kan banyak kerja malam. Saya juga kerjanya malam. Tahu nggak Mbak? Di situ juga ada simpenan artis juga. Simpenan artis. Katanya ada salah satu artis yang punya simpenan tinggal di kos-kosan itu. Siapa Pak? Gue kepo dong. Artis siapa Pak? Banyak mau tahu, pasti tak kaget. Siapa Pak? Oh, gue kaget banget. Gue yakin Mas Buya pasti kaget nih kalau denger ini. Iya deh Pak. Pak, makasih ya Pak ya infonya ya. Pak, permisi ya Pak. Mas Apa? kos-kosan sih. Kos-kosan. Iya. Kos-kosan cowok, cewek, apa campur? Kos-kosan khusus Putri. Khusus Putri, Mas. Kita bingung, ngapain ya Randy itu ada di kos-kosan cewek? Dia ngapain ya masuk ke kos-kosan cewek, khusus cewek tengah malam? Ini kan kos-kosan khusus Putri. Gue nanya juga kok cowok boleh masuk. Tapi ini yang bebas. Karena ya itu, sebagian cewek-cewek di sana tuh emang pekerja malam. Randy itu udah berubah, ngomong sama aku udah berubah. Dan itu udah nggak kayak yang dulu lagi gitu loh Kak. Malah ada hal yang mengagetkan Apa lagi. lagi? Katanya di sana tuh malah ada artis yang nyimpen cewek, ceweknya juga di sini. Oh, jadi artis punya selingkuhan, selingkuhan, Dan tinggalnya di sini. tinggal di sini. Artisnya siapa? Lo bakal kaget sih Mas. Siapa artisnya? Gue boleh ngomong gak nih? Iya, nggak apa. Serius? Iya serius. Punya simpenan di sini? Iya bener. Jadi saya baru tahu kalau artis ini punya simpenan di kos-kosan itu. Gue bilang lambe turah. Ngomongin yang lain sih, ini dulu Randy dulu. Nah sekarang lo udah mulai percaya kan sama temen lo kan? Tadi lo nggak percaya kan? Ya iya sih, orang udah buktinya kayak gini. Ayo dong. Tapi kita nggak mungkin turun dan bawa kamera gini dong Mas ya. Coba lo telepon deh, lo telepon. Lalu Awi menelpon Randy. Dia pengen tahu di dalam itu ngapain Randy malam-malam ada di kos-kosan cewek. Halo sayang, Ya sayang, kamu lagi di mana? aku lagi di kantor sayang. Di kantor. Randy ngangkat telepon dan dia bilang katanya lagi di kantor. Halo? Bentar. Halo? Aku dipanggil bos ini. Halo Randy? Ya, halo ya. Ya kamu mau pulang jam berapa? Aku nggak tahu juga. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak di ujung teleponnya Randy. Itu siapa? Itu siapa? Bos aku manggil. Bos kamu bukannya cowok? Halo? Bos aku dia lagi manggil. Aku mau Kok ngomongnya sayang-sayang? Ya. Aku ya. Halo? Randy? Matiin. Ngapain istri bosnya manggil dia coba? Berarti dia di dalam kos-kosan ini ngapain dia? Kantor. Nah, Ini udah yang jelas jelas dia bohong. Lo dibohongin. Aduh Kak, ini gimana dong? Kalau emang benar dia di situ, kenapa sih dia mesti
bohong. Tadi lo gak percaya sama temen lo katanya. Sekarang lo udah percaya kan? Nggak lama kemudian Randy pun keluar dari kos-kosan tersebut. Ini keluar. Ini keluar, dia keluar. Ikutin. Dan Randy kita ikutin sampai dia berhenti di sebuah kafe. Dia berdiri di kafe. Mungkin dijanjiin sama orang kali di sini. Pastilah. Tapi udah jelas dia Dia bohong sama lo. tadi bohong sama aku. Ya udah jelas, itu udah jelas. Iya. Udah jelas dia Iya. bohong. Coba deh. Kamera turun ngintip, cari tahu dia sama siapa deh. Sampai ya di kafe tersebut, kita suruh kamera untuk mengintai. Dan kita bisa melihat, mengontrol dari monitor di handphone saya. Oh, di kamera udah bisa lihat, udah bisa lihat. Nah, dia lagi ngobrol sama seorang nih. Tuh kamera nggak bisa mundur lagi biar kita lihat kelihatan dia ngobrol sama siapa. Apa? Ya berani dikit kan ambil angle lain, itu masih cuma setengah doang. Tapi nanti bahaya maksudnya mau ketahuan. Itu tangannya maju-maju lagi ngapain? Dan terlihatlah Randy sedang ngobrol bercengkerama dengan seseorang yang kita nggak kelihatan siapa. Ini kayak ngobrol kayak lagi hangat senyum-senyum gitu ngobrol sama siapa ya? Kita nggak bisa ngelihat nih masalahnya tuh. Tolong kameranya geser dikit kan, jangan terlalu Agak deketan dikit nih. ya tutupin kameranya pakai apa kayak biar kesannya nggak maju. Lalu saya suruh kameramen untuk maju, jadi kita bisa melihat siapa kira-kira orang yang diajak ngobrol oleh Randy tersebut. Loh, dia ngomong sama siapa? Masa dia ngomong sendiri tadi? Ini dari tadi dia ngomong dan dia masih ngomong loh. Dia masih ngobrol. Kayak tangan dia begitu kayak bibir dia dimaju-majuin. Ternyata di depan Randy itu tidak ada siapa-siapa. Jadi Randy ngomong sama kursi kosong, nggak ada orangnya. Apa jangan-jangan cowok lo ngobrol sama hantu lagi? Jadi halu lagi. Hah? Atau halu? Iya. Ada Nah, cewek datang. Udah di aku mau turun aja nih. Kita kayak tahu juga cewek siapa. Cewek siapa? Tolong dong. Supaya kita bisa dengar pembicaraan mereka gimana coba? Hah? Ini gimana nih? Audio coba pikirin. Gimana biar ini kotak tisu kayak biasa gimana dong? Taruh mikrofon di kotak tisu atau apapun di sekitar situ tuh. Di mejanya dia cepetan. Dan saya langsung bingung gimana caranya supaya kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Langsung saya suruh tim untuk berbicara dengan petugas kafe tersebut. Gimana caranya kita bisa menaruh alat penyadap atau mikrofon di kotak tisu dan diletakkan di meja mereka. Jadi kita bisa mendengarkan suara mereka. Mas, kotak tisunya buat apa ya? Oh ya, makasih Mas. Akhirnya berhasil kotak tisu itu diletakkan walaupun Randy sempat curiga. Aku tuh kesini cuma pengen ngobrolin itu aja sih. Sebenarnya aku tuh dengan Awi itu aku tuh udah bosan banget dan aku tuh udah pusing banget sama dia. Aku tuh sebenarnya ya karena dia tuh orangnya protektif banget. Aku tuh setiap pergi kemana-mana selalu aku tuh harus video call, dia tuh selalu nelpon aku setiap detik. Padahal kamu tahu sendiri kan aku tuh kerja capek kadang-kadang. Tapi dia nggak pernah ngertiin aku, makanya aku tuh apalagi satu hal, aku tuh paling benci banget kalau misalkan dia itu orangnya cewek, masa kentutnya sembarangan. Dari tadi lo kentut kali ya? Katanya dia sebel sama Awi karena Awi tukang kentut, suka makan jengkol dan kentutnya bau ubi busuk. Dan kentutnya itu, kamu tahu sendiri kan, dia kan? Iya, dia tuh kadang-kadang makannya makan jengkol kan, dan bau ubi. Wah, jangan-jangan bau ubi busuk yang dari tadi kita cium itu bau kentutnya si Awi lagi. Saya pikir bau keteknya Jessica. Kamu kan tahu sendiri, nih setiap aku mau putusin dia itu selalu penyakitan kayak jangan putusin aku, kamu kan tahu sendiri. Kan aku jadinya nggak tega kalau misalkan mutusin dia kalau misalkan kayak gitu. Nah aku tuh lagi nyari momen yang pas buat mutusin dia. Ngajar tuh cowok. Kamu bengek. Enggak lah. Dia ngarang. Ngarang lah, Kak. Kalau nggak ngarang berarti ceweknya yang lain mungkin yang punya Mas. Sampai Randy bilang sebetulnya dia pengen mutusin si Awi itu. Tersebutlah nama Awi.
Nah kata Randy, dia mau mutusin Awi tapi katanya Awi itu penyakitan. Gila deh, apa kayak gitu sih? Kamu marah-marah sih? Jadi lu yang marah? Kesel aja dong. Dia pasang temen gue kok kayaknya. Ya tapi lo kenapa kelihatannya lebih marah dari gue? Gue gak kesel, gue gak mungkin. Iya beda wajar lah. Sekarang cowok lo nih yang playboy. Aku di sini malam ini aku mau kamu jadi pacar aku. Bener nembak ini. Tahuan deh. Aku harus turun, Mas. Jangan dulu. Gak bisa, Mas. Kak, ini mana aku mau dikenal ya, Kak? Iya. Tapi ini udah jalan. Iya, tenang dulu. Ngerti. Oke, lo tenang dulu. Sabar. Wah, ini cewek siapa ya? Dan akhirnya waktu posisi mereka bertukar tempat, pindah tempat, Itu Mas, itu. Ih, suruh dong kameranya putar. Aku mau lihat itu cewek siapa. Loh, itu kan Putri, Mas. Itu sahabat aku. Awi langsung bilang bersama Tika, itu kan Putri. Itu sahabat aku. Loh. Iya. Jadi ini Putri. Ini Putri, iya Putri sahabat aku, Kak. Ini kan dia turun aja. Udah kita turun aja. Pas tahu ternyata cewek itu adalah Putri, sahabat mereka berdua, langsung Tika dan juga Awi keluar, labrak mereka. Salah. Oh, gila ya. Emang lo yang marah-marah kemana-mana. Ya lo ngapain ngomongin gue? Ini cewek lo, ya? Gila ya. Dan ini adalah temen atau sahabat cewek lo sendiri, Putri. Lo sahabatnya Awi. Iya sahabatnya aku. Lo sahabat macam apa? Kenapa jalan sama dia ya? Ya kenapa lo jalan sama dia? Karena dia mau diomongin. Siapa? Kenapa harus berdua-dua? Iya, Mas. Jadi gini, Kak. Lo direntak dong. Oke, jelasin. Oke, tenang Awi, diam, Putri diam. Ya, lo yang ngobrol. Malam ini emang saya katanya dia untuk sini, saya ketemu sama dia dan saya pengen nembak dia. Udah, oke. Udah saya udah nembak. Ya, dan gue denger dari tadi di mobil kok. Lo nembak dia? Iya. Dan gue, lo nggak nganggap gue? Lo nggak nganggap gue sebagai cewek lo? Dari sifat lo yang kasar, gua gak suka lagi sama lo. Ternyata Randy punya alasan kenapa Randy melakukan itu. Katanya Awi itu emang orangnya kasar, bahkan suka pukul. Ya mungkin itu salah satu alasan kenapa Randy lebih memilih sahabatnya Awi, Putri. Sekarang gini, Putri, mau lo mau sama dia nggak? Enggak. Nggak pernah cinta sama dia. Tapi kenapa lo jalan? Iya. Gak usah munafik deh jadi orang ya. Kok gue menafis? Iya dong. Bilangnya nggak mau, tapi kok tetap jalan sama dia sih? Gue dulu sama dia. Dia pacar sama Terus kenapa lo nggak bilang? Kita kan sahabatan. Marah dulu. Lo gak usah marah-marah. Ini urusan Awi dan urusan Putri. Jadi cowok nggak bisa kayak gitu Oke, deh. masa lalu. Gue nggak mau ganggu lagi. Oke, baik. Put. Dan yang gak disangka-sangka, setelah Putri pergi, Sekarang gini, lo apa? Dia kurang perhatian. Jadi gini Mas, waktu 1 tahun yang lalu dia ini pernah selingkuh. Makanya saya ngelakuin malam ini. Itu karena dia Mas. Oh gitu? Dia ini pernah selingkuh. Ya kamu balas dendam. Itu udah Dan gue lama. pengen ngerubah dia. Itu udah Dengan lama. sifat Apa dia. yang lo Jadi emang lo pernah selingkuh? Ya gue Iya, maksudnya pernah selingkuh, Mas. Oh ya, kami mawon. Kita pernah selingkuh waktu itu. Oh, selingkuh sama si Doni itu. Doni itu sahabat saya. Oh sahabat lo juga? Sahabat saya. Sama satu sama. Kayak gitu dong, maksudnya ini nggak benar kalau balas dendam. Ternyata kenapa Randy melakukan hal itu kepada Awi? Karena dulunya Awi pernah selingkuh sama sahabatnya Randy, Doni. Ya udah deh, kalau Dia- Aku sebenarnya sayang sama kamu. Aku pengen ngerubah kamu. Tapi kamu tuh susah banget untuk dirubah. Sifat kamu yang selalu sering pelaku. Yang sifat kamu yang selalu egois. Cowoknya sini dipukul. Iya, Mas. KDRT Saya tapi Mas. cewek yang mukul cowok gitu ya. Aku pengen hubungan kita baik-baik aja. ya nggak mungkin lah.
Gak segampang itu kali. Kamu udah bohongin aku di jalan sama sahabat aku. Ya, tapi kan ini kan aku balas dendam sama kamu. Kamu juga pernah ngelakuin Ya kenapa ini. kamu balas pernah dendam? ngelakuin hal yang sama sama Kamu kayak hargain aku nggak sebagai cewek kamu? Ngapain balas dendam? Itu kan udah masa lalu. Ya tapi aku juga pengen lihat kamu sadar. Aku pengen kamu berubah. Ya udah, aku butuh waktu. Aku nggak mungkin segampang itu. Cepet enggak. Aku nggak mungkin segampang itu. Kasih gua waktu 2 hari. Waktu aku ini waktu sekarang aku nggak butuh waktu 2 hari. Randy bertanggung jawab, Randy gentleman, dia minta maaf sama Awi, dia janji nggak akan ngelakuin hal itu lagi. Lo jadi ngasih waktu dia buat berpikir gitu. Iya. Lo minta waktu, lo masih Lagian lu tuh banget ya jadi cewek. Banget tau gak sih? Gue jadi males ya sama nama lo. Ya udah. Tika sampai ngata-ngatain Awi katanya cewek bodoh. Dan setelah itu Tika malah pergi dari situ. Ya udah deh, kita ke mobil aja deh. Tolong kamera masih satu dong, awasin dia. Gue pengen tahu dia tuh abis ini mau ngapain itu. Dan liatin mukanya tuh dia sedih atau bagaimana itu. Karena gue tadi ada ngeliat ada yang nggak beres, tau nggak? Ya, satu kamera jagain terus di situ. Tapi saya suruh kamera tetap mengintai Randy karena Randy dari tadi kita lihat nggak keluar-keluar dari tempat tersebut. Kita pergi aja deh. tunggu dulu. Ini kamera masih ngintai, kita pengen tahu cowok lo kayak apa. Pergi nih. Dia marah-marah, dia kesel kan? Dan bener aja ternyata kita pantau dari dalam mobil Randy masih di dalam kafe tersebut. Dia nelfon seseorang dan dia ketawa-ketawa. Ini nelfon siapa? Nggak tahu kak. Loh, kita masih bisa dengar suara dia dari mic yang di kotak tisu ya? Kita kencengin dong, kita masih bisa dengar suara. Berarti kita masih bisa dengar suara dia. Putar dong, bisa. Kencengin. Gimana? Bagus kan acting aku? Berarti Randy malah bilang sambil ketawa-ketawa, gimana acting gue bagus nggak? Acting gue bagus nggak? acting yang mana ini? Acting sama siapa nih? Acting mutusin dia, acting sama Putri yang tadi, apa sama siapa? Jangan-jangan Putri ya, jangan Putri sekongkos. Sebetulnya Putri suka sama dia. Biar gak ketahuan. Dia nggak tahu deh, pura-pura Putri nolak dia. Bisa jadi. Ya, dia pasti telepon Putri kan? Iya, pasti dong. Iya kan? Kamu siapa dong? Ya udah kamu hati-hati ya. Iya aku bentar lagi pulang. Lah dia mau pulang ke rumah cewek itu kak. Loh itu kan sebentar lagi pulang kan katanya kan? Cium manja kamu mana sih? Aku kangen banget. Sorry ya tadi aku udah marah-marah sama kamu. Pakai cium. Oh, fix. Berarti dia nggak benar-benar kapok. Artinya dari tadi dia marah-marah, nangis, segala macam tuh acting. Nah yang jadi pertanyaan buat kita, ini telepon siapa? Saya curiga sih dia telepon Putri. Jadi tadi Putri tuh pura-pura menolak Randy dan pergi. Itu sebetulnya mereka udah jadian jangan-jangan. Supaya mereka menutup-tutupi saja. Oke pemirsa, ini kita udah ada di depan rumah mobil itu dan ini adalah tempat di mana penggoda kita Mila akan janjian ya. Oke, Mila bisa masuk dulu. Oke Mila, jadi gimana? Lo pendekatan lo sama Randy ini gimana? Iya, jadi si Randy itu ya masih ada nelfonin aku tiap 15 menit sekali. Tapi dia sampai ngajak aku video callan gitu. Lo kali yang nelfon dia, lo yang gatel kali. Gak mungkin aku kan disini. Iya, dia kan emang tugasnya ngegoda. Lanjutin yang Jessica tadi malam ya kan? Sampai akhirnya malam ini Dia ngajak aku ketemu. ya udah sekarang kamu cepet duduk di dalam ya di tempat yang udah kita siapin. Kamu akan dipasang alat pendengar ini, kamu tunggu apa-apa dari saya. Yuk kamu sana ya. Oke, jangan ketahuan ya, jangan pegang kuping ya. Ini udah tersambung di sini. Mila kalau misalnya lo dengar angkat tangan lo. Yang penting lo dengar ya. Oke, tunggu aja. Oke, Randy datang, oke. Dia langsung cipik aja. Lo bilang gini, Mila, kok cipik aja? Emang kamu siapa? Kalau orang bilang gini. Apaan sih men? Bukan cipika aja, emang kita kenal ya? Maaf. Salah orang. Tapi Mila kan? Iya deh, kaget. Kamu ada-ada aja.
ngeliatin aku gemeteran enggak? Emang ini Mas, emang playboy, jadi santai aja gitu kalau ketemu cewek. Kamu tuh kayak bidadari tuh. Masa sih? Emang kamu pernah ngeliat bidadari? Kok bisa ngomong kayak gitu? Ya sekarang bidadarinya lagi ada di depan aku. Iya. Gila, cowok playboy. Iya, turun aja deh Kak. Yuk. Tahan dulu. Biar aku bisa aku labrak nih cewek, cowok. Emang kamu nggak punya pacar? Pacar sih nggak ada. Kok pakai? Iya, aku ngentar. Aku putus sih udah putus. Ya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu aku udah putus sama pacar aku. Karena aku tuh diselingkuhin sama pacar aku, makanya aku Ada ya nggak cewek suka. selingkuhin cowok ganteng kayak kamu. Wah, bisa aja kamu bilang aku ganteng. Aku jadi malu juga. Kalau kata orang tua aku tuh pernah dimimpiin kalau misalkan ada cewek yang punya salah satu biasanya. Gombal banget sih. Aku tuh nggak gombal, aku tuh Gombal banget. Orang ini. Lo ngomong gini. Iya. Dasar. Lo ngomong gini. Aku mau punya pacar tapi aku udah punya suami, anak 3. Kamu yakin emangnya sama aku? yakin dong, masa nggak yakin sama kamu? Aku tuh udah punya anak 3. Ya dong. Dan dia langsung berubah sikap. Kamu udah punya anak 3? Iya. Jadi langsung pucet. Ya takut lah kalau istri orang gimana? Tiba-tiba dia mengangkat telepon dari seseorang, kita nggak tahu siapa. Dia menjauh. Tadi bos aku telepon, katanya kalau aku harus ada meeting sekarang. Kayaknya Randy kesel ya. Aku pulang dulu nih. Sorry ya. Terus gak mau ketemu lagi nih? Punya anak 3. Enggak kayak gitu kok. Pasti aku bakalan ketemu kamu lagi. Nanti aku telepon kamu, oke? Aku telepon kamu, oke? Iya ya. Nah. Randy cabut. Dulu. Kita lihat Randy mau masuk mobil, masuk ke dalam mobil, kita mau ikutin, tapi kok mobil Randy nggak jalan-jalan. Dia tetap ada di parkiran. Saya suruh agent kita Mila untuk keluar dari situ. Udah lama agent kita Mila pergi, Randy balik lagi ke dalam ambil celingan-celingan. Randy turun lagi, mana dia? Dia masuk lagi? Iya. Oh, coba. Oh iya dia masuk Dia duduk depan tadi lagi. Oh tapi masih ada mic kan di meja itu kan? Masih ada mic ya? Iya. Cewek yang di sini tadi udah pulang ya? Oh iya. Makasih Mas ya. Dia telepon siapa dijanjian sama Putri jangan-jangan. Halo. Yang kamu ngapain itu? Pas pulang sekolah. Ya, dia ketutup lah mukanya. Kalau misalkan ada yang lihat aku sama kamu gimana coba? Udah, nggak bakalan ketahuan juga kalau kita mau lepas aja. Setelah wanita tersebut membuka pakaiannya, ternyata yang mengagetkan pemirsa. Dulu. Itu Tika. Dulu. Wah, Tika ternyata. Ayo Kak, kita turun aja deh. Yuk. Tika. Hal yang gak terduga terjadi. Jadi aku bakalan selesai. Jadi lo yang... lo diam ya. Pokoknya. Diri. Ya, kelapa lagi nih Mas. Sampai datang sini Mas. Kalau kau tak gambar gue. Aku aja nggak pernah ngomong. Udah. Dasar lo yang manggil meeting, terus lo yang enggak. Aku nggak nyangka sama lo ya, dasar lo. Tika tuh. Jadi lu nyuruh dia buat putus dari Randy karena dia selingkuh. Ternyata lu sendiri yang selingkuh sama dia. Ya apa? Lu mau jelasin apa? Jadi kamu berdua acting kemarin. Masa ada cocok dengan dia? Lo nggak nyalain dia. Lo main gambar-gambar. Saya nggak suka sama dia. Dia selalu main gambar-gambar. Tapi sekarang lu gimana dia nggak marah? Gimana sih?
Ya udah ini hak saya dong. Sekarang. Kemarin lu ngomong sama gue apa? Minta waktu 2 hari segala macam. Cuma acting doang karena gue udah gak sayang sama lo. Karena gue cuma pengen karena biar tutupin hubungan antara lu dengan Alvan cewek. langsung marah-marah, gak usah teriak-teriak. Malu ini rencana orang rame nih. Ya lu aja yang gak punya orang malu. Sekarang gua pengen putus sama lo. Gue juga gak mau gue balik sama lo. Dasar lu. Lu bener-bener lu gila ya ya. Tika, lu dari kemarin yang ngomong Mas, ini masalahnya perasaan lo. Aku tuh cinta sama dia dari Ya mas ini masalah perasaan mas. Sebelum dia pacaran sama dia, aku udah suka duluan. jadi jangan-jangan kemarin Putri itu ya kesini bareng lo itu adalah jebakan lo. Jadi biar kesannya Putri yang selingkuh sama dia dan Gak jadi gini mas sebenarnya mas. Apa? Sebenarnya Apa? emang saya itu udah suka dari dulu sama Tika. sama Tika dan Oke. Tika juga. Putri Tapi itu karena dia cuma- menghargain si Awi, Oke. akhirnya Awi duluan kenal sama saya Jadi juga. Putri itu cuma lo korbanin doang, lo berdua korbanin Putri. Kenapa lo nangis? Gak, Mak. Masalahnya tuh aku tuh cinta sama dia dari dulu, Mas. Aku tuh sakit hati kalau misalkan dia pacaran sama Awi. Cuma aku ngehargain Awi aja, karena Awi itu temen deket aku. Gitu aja. Ya tapi lo emang gak cinta sama Awi? Enggak mas. Lo cinta sama Tika ini? Gue sebenarnya cinta sama si Kenapa Tika. gak putusin aja? Sebenarnya emang udah mau putus mas, tapi tahu sendiri mas dia itu orangnya penyakitan. Setiap saya pengen putus sama dia selalu dia tuh kayak orang mau mati mas. Kemarin harus Udah kayak orang acting, lu gak perlu Sakit sujud perut, sama Mas. dia. Jadi mas, Gua gak ngerti deh. Tapi yang gue masih nggak nyangka, kok bisa ya kita setega itu dengan sahabatnya. Tapi ya udah itu emang hak mereka, itu urusan mereka. Tapi kalau bisa kita jangan melakukan hal seperti itu. Yang pelakor tuh yang itu, Tika yang pelakor. Jadi kita selama ini ditipu, dikibulin. Kenapa kita gak sadar ya? Sampai tadi gue berpikir kalau cewek yang datang tuh bakal Putri. Kalau nggak Putri, gue masih nyangkain cewek yang di hotel. Ya udahlah. Selesai untuk Playboy Zaman Now kali ini, kamu terciduk.